Selamat pagi pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya selama 3 menit ke depan Anda bersama saya, Nazwan Elanadin. Inilah Baris Suara News Update. Pemirsa, ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi di ruang publik atau dunia kerja saja, tetapi juga masih kuat terasa di dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri, pembagian peran domestik hingga kini kerap dibebankan secara tidak seimbang, terutama kepada seorang perempuan. Data dan berbagai kajian sosial menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah hingga mengasuh anak masih dianggap sebagai tanggung jawab utama seorang perempuan. Sementara itu, peran laki-laki lebih sering diposisikan sebagai pencari nafkah utama, meskipun kondisi ekonomi dan sosial telah banyak berubah. Padahal semakin banyak perempuan Indonesia yang juga bekerja di sektor formal maupun informal. Namun beban ganda masih sering terjadi, di mana perempuan tetap diharapkan mengurus rumah tangga sepenuhnya setelah pulang bekerja. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelelahan fisik dan mental, tetapi juga membatasi kesempatan seorang perempuan untuk berkembang secara profesional maupun secara pribadi. Saya akan membahas faktor penyebab ketidaksetaraan gender berdasarkan persepsi masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perempuan itu sering dianggap lemah dan emosional, jadi dia itu sering dibebankan oleh ibu rumah tangga saja. Sebaliknya, kalau misalnya laki-laki itu dianggap sebagai sosok yang kuat, tangguh, jadi dia sebagai pencari nafkah utama atau sebagai tulang punggung. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya budaya patriarki, di mana pembagian peran atau tugas itu berdasarkan gender, bukan berdasarkan kemampuan atau hak dan kewajibannya. Akibatnya, meskipun perempuan bekerja, beban domestik atau beban rumah tangga itu tetap dibebankan kepada perempuan. Nah, sehingga hal itu tuh membuat ketidaksetaraan gender itu muncul dalam keluarga. Nah, solusinya itu adalah harus dimulai dari keluarga kalian sendiri terlebih dahulu. Bagaimana pendidikan keluarga berwawasan gendernya, bagaimana kalian pemberian hak dan kesempatan yang setara dalam tugas untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, bagaimana pemberian peran yang sesuai dengan kemampuan dan adil dan merata, bukan berdasarkan gender. Nah, oleh karena itu, kita dengan hal-hal tersebut, kita wujudkan, kita bisa mengimplementasikan kesetaraan gender dalam keluarga kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita mewujudkannya dimulai dari keluarga kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita bisa meminimalisirkan tidak adanya ketidaksetaraan gender itu tersendiri. Kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan peran kodrati, tetapi menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Dengan menciptakan pembagian peran yang adil dalam keluarga, kita telah menerapkan Pancasila, sila kelima, dan juga mendukung Sustainable Development Goals yang kelima. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita bersama.